kandungan di dalam mesinnya sekitar yang barusan saya hitung. Jika beda 17 gram berarti dalam 10.000 RPM dia kerugiannya 34 kilo. Apalagi kalau motor balap lebih dari 10.000 ya. Kalau motor standar aja nyampe 10.000 RPM yang limit. Kalau motor balap kadang 13.000 RPM ke atas. Pokoknya rugi banget lah pokoknya kalau pistonnya berat. Ya oke, apa kabar saudara semua, senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas tips untuk pemilihan piston. Yang pertama yaitu dari segi bahannya. Karena dari segi bahan piston ini sangat berpengaruh sekali terhadap keawetan piston ini sendiri. Dan yang kedua yaitu dari segi fisiknya ya, ataupun dari profil piston ini sendiri. Karena dari segi fisik piston ini sendiri sangat berpengaruh terhadap output power sebuah mesin. Jadi piston ini sangat berpengaruh, apalagi yang suka geber RPM tinggi itu harus memilih piston yang tepat ya. Dan oke, kita bahas satu persatu. Ya oke, yang pertama kita bahas yaitu dari segi bahannya. Dan ini saya kasih contoh piston yang ori, piston ori King standar. Karena untuk piston ori ini sudah pasti bahannya itu dia bagus ya. Untuk yang ori ini bahannya dia sudah pasti bagus. Dan untuk performa piston yang ori ini performanya standar lah. Dan oke, kita lihat dulu di sini untuk pistonnya. Ini piston King ukuran standar ya, ataupun King 0. Jadi yang ori ini sudah pasti bahannya bagus. Dan kita lihat dulu, ini kita buat untuk contoh pemilihan dari bahan piston. Dan ini pistonnya berarti piston 2 tak ya. Jadi dari zaman dulu piston 2 tak itu dia warnanya kelabu seperti ini untuk yang orinya. Mau RX100, RX spesial 115 cc, mau RX King, mau RX 1000, mau Post One, mau Ninja, Satria, 2 Tria, 3 Tria. Pokoknya dari dulu piston 2 tak yang ori itu kebanyakan warnanya dia kelabu seperti ini. Berarti jika bahannya kelabu seperti ini dia bahannya bagus. Dan warna kelabu ini nanti kita bahas abunya ini gara-gara apa ya. Abunya itu gara-gara kecemplung abu gosok, ataupun abunya itu karena disemprot pilok. Pokoknya kita bahas dulu yang pertama yaitu dari segi bahannya ya. Dari segi bahan untuk piston, semua piston yaitu kebanyakan terbuat dari aluminium ya. Untuk piston ini terbuat dari aluminium alloy. Aluminium alloy ini yaitu aluminium paduan ya, ataupun aluminium campuran, ataupun aluminium yang sudah dimodifikasi. Untuk paduannya, untuk aluminium ini yang khas yaitu magnesium, silikon, mangan, seng, tembaga, timah. Dan untuk pencampuran bahan campurannya itu tergantung pabrik masing-masing ya yang membuat, mau mencampur ini itunya berapa persen. Pokoknya tiap pabrik pembuat piston nyampurnya beda-beda. Dan oke, jika kita lihat dari warna, di sini kita lihat dari warna, ini ada yang kelabu dan ada yang warna bening. Yang warna kelabu ini berarti ini aluminium alloy tempa. Aluminium alloy tempa. Dan yang warna bening ini aluminium alloy cor. Apa sih perbedaannya aluminium alloy tempa dan aluminium alloy cor? Aduh, ini ngomongnya agak pabelit ya lidahnya, lidah orang Sunda. Pokoknya aluminium tempa dia proses pembuatannya itu dia itu dicetak ya, ataupun dicetak dengan cara pemanasan, dengan cara ditekan di tempat itu. Dan untuk yang bening ini bahannya yaitu dibuat dengan cara dia sistemnya cor ya, ataupun sistemnya dituang, dicetak, dicor lah pokoknya. Gimana sih kalau ngecor rumah, pokoknya dikucurin gitu, dikucurin ininya, misalkan bahan logamnya dikucurin seperti itu sistemnya sistem cor. Dan ini berarti sistem tempa, bahannya dipanaskan, logamnya lalu dia dipres ya, ataupun ditempa, ditekan. Mungkin kalau bahasa orang-orang bilangnya kalau yang abu ini pistonnya piston forget ya, ataupun piston forging, forgot apalah pokoknya. Saya orang Sunda nyebutinnya agak susah. Forging piston katanya kalau yang warna kelabu seperti ini. Dan keuntungannya untuk piston warna kelabu ini dia memiliki struktur kristal yang lebih dia lebih halus ya. Untuk struktur kristal logamnya, untuk susunan molekul-molekul logamnya, untuk
piston yang kelabu ini dia lebih halus strukturnya dan dia lebih ulet. Untuk piston yang berwarna kelabu ini dia piston forging ataupun pistonnya dia pembuatannya sistem tempa. Jadi dia tempa itu temperaturnya dia lebih tinggi ya, dia untuk piston ini, untuk aluminium alloy tempa ini. Dan untuk yang bahan bening seperti ini sistem pembuatannya sistem pembuatan cor. Mungkin sistem pembuatan cor ada keuntungan di situ, yaitu temperaturnya dia bisa dicetak di temperatur rendah. Dan untuk tempa biasanya dia pencetakannya dia lebih tinggi ya temperaturnya, jadi lebih kuat piston yang berbahan kelabu seperti ini, forgot piston ya. Untuk piston kelabu seperti ini, mohon maaf agak pajejet, neranginnya pokoknya agak pabelit lah, saya lidahnya orang Sunda. Oke, jadi untuk piston 2 tak kita garis bawahi bahwa kita itu harus memilih piston yang berwarna kelabu seperti ini yang bagus, warna kelabu. Dan yang warna bening seperti ini dia bahannya regas ya, ataupun getas. Kurang kuat lah kalau buat bejak-bejak RPM, suka pecah. Tapi kalau bilang suka itu kadang-kadang makin senang beli. Kalau orang itu kalau bilang ini suka pecah, berarti orang makin suka itu makin sering beli gitu. Oke, mungkin maaf banyak bercandanya. Pokoknya untuk pemilihan segi bahan, pilih bahan yang berwarna kelabu ya, karena untuk piston untuk 2 tak lebih bagus piston yang berwarna kelabu, lebih awet, lebih tahan panas, lebih ulet, dia tidak mudah pecah, tidak mudah ngejim. Pokoknya bagus piston yang warna kelabu untuk piston 2 tak. Dan untuk 4 tak juga kalau banyak mah, kalau ada mah kita milih piston yang warna kelabu juga. Cuman kalau 4 tak sebagian ada piston kebanyakan yang warna bening, yang kelabuna jarang. Dan oke, jika kita ingin memilih piston yang merek biasa, berarti kita juga harus memilih piston yang berwarna kelabu ya, yang berwarna kelabu seperti ini. Jadi jika kita ingin memilih piston yang bermereknya biasa, bukan yang ori, kita juga harus memilih piston yang berwarna kelabu ya seperti ini. Jadi jika pistonnya kelabu seperti ini, dijamin pistonnya bagus bahannya. Dan oke, di sini jadi ada beberapa piston di sini. Ini piston yang ori, ini piston yang biasa, dan ini juga piston yang biasa. Ini sama-sama ukuran standar ya. Jadi jika kita ingin memilih piston, kita pilih piston yang hampir mirip dengan ori. Ini yang warna kelabu, ini forgot piston ya yang tadi saya sebutkan. Ini lebih awet, lebih ulet. Ulet itu liat ya kalau bahasa Sundanya itu. Oke, jadi di sini sudah kita bahas tadi bahwa bahan piston ini adalah aluminium alloy. Jangan sebutkan bahwa piston ini berbahan besi. Awas ya, jangan sebutin bahwa bahan piston ini besi. Kalau besi itu bahannya ya seperti ini ya. Kalau besi itu berat identiknya. Kalau piston terbuat dari besi berarti nanti pistonnya beratnya 100 kilo ya seperti ini. Maaf, banyak bercandanya nih, biar gak bete. Selanjutnya berarti di sini kita tes ya bahwa ini piston yang bening. Bahannya bening yang saya sebutkan tadi, bahannya itu dia aluminium alloy tuang ya, ataupun aluminium alloy cor. Dan ini yang kita tes lagi, yang ini aluminium alloy tempa ataupun forget. Dan kita tes di sini, kita tes nanti akan kita takol di sini, akan kita palu ya. Mungkin sudah saya coba tadi palu ini. Bahannya ini yang aluminium forget, dia di palu itu penyon ya, kita lihat di sini ini penyon. Kita lihat ini saya palu tadi di sini dia bahan menjadi penyon seperti ini. Dan jika yang bahannya cor, saya palu ini bahannya dia keras tetapi getas seperti ini. Mungkin jika penasaran kita tes lagi. Ini pistonnya piston bekas, kita belajar ngerusak sedikit. Berarti kita tes dulu di sini. Ini yang bahan cor, kita tes ngerusak di sini sedikit. Kita tes, kita fokuskan dulu. Oke, kita tes bentar. Agak
terlalu terang. Kita tes di sini. Jika kita palu seperti ini, jika kita ketok dia bahannya getas ya ataupun regas, kita tes seperti ini. Jadi piston yang bahannya apa ini namanya? Bahannya bening, dia regas ya. Di sini kita lihat ini udah ada urat retaknya seperti ini. Tetapi jika untuk motor 4 tak tidak sekeras motor 2 tak ya untuk kompresinya. Jadi jika motor 4 tak masih aman lah kalau menggunakan piston yang bahan bening seperti ini. Dan jika pistonnya yang berwarna kelabu ya seperti ini pistonnya piston warna kelabu, forgot piston. Kita tes di sini, ini yang sudah saya palu tadi. Kita tes palu seperti ini, dia tidak akan pecah ya. Tapi kalau kekencengan tetap aja pecah ya, namanya di palu. Tetapi kita tes dulu di sini. Oh, mohon maaf, kameranya barusan ke palu. Oke, kita tes lagi. Ini pistonnya yang satu lagi. Oke, seperti ini kita lihat. Ini piston yang berwarna kelabu. Mungkin dia juga pasti ya sempat retak seperti ini. Tapi dia tidak langsung pecah ya, tidak langsung regas seperti ini. Tadi piston yang bening dia langsung regas ya, langsung gompal. Dia lebih ulet lah, yang ini mah lebih liat, bahasa kitanya itu, bahasa Sundanya itu lebih liat. Pokoknya piston yang kelabu itu dia identiknya lebih ulet ya, lebih ulet piston yang kelabu. Tetapi harganya pun pasti beda piston yang warna kelabu dan warna bening. Mungkin sudah cukup ya dimengerti untuk bahan piston. Oke, selanjutnya yaitu pemilihan dari segi fisiknya. Jadi dari segi fisiknya untuk piston ini yang terpenting bukan dari bentuk profil lubang di sini ya. Jika lubang ini ada yang opal, ada yang agak segi opat di sini, ada yang opal agak segi opat. Pokoknya ini tidak terlalu bermasalah. Kita bisa bentukkan nanti, kita bisa rapihkan kembali untuk lubang di sini walaupun berbeda-beda, bisa kita sesuaikan nanti dengan lubang porting di intake-nya jika untuk motor 2 tak. Oke, yang terpenting yaitu dari berat pistonnya ataupun massa piston, bobot piston. Ini sangat penting sekali. Jika pistonnya berat, maka motornya itu raungan RPM-nya itu akan telat, tenaganya itu akan kendor. Gak enak lah buat RPM tingginya kalau piston yang berat. Jadi jika kita memilih piston, kita pilih piston yang paling enteng ya, yang paling ringan. Nanti kita ukur, kita timbang. Ini saya sediakan kompornya buat contoh nanti. Jadi kita harus memilih piston yang paling enteng. Mengapa harus memilih piston yang paling enteng? Oke, di rumus fisika untuk diterapkan ke motor, di sini di rumus fisika itu ada yang disebutkan energi inersia. Energi inersia itu yaitu energi yang diteruskan. Jadi semisalkan di sini timbul ledakan, lalu piston itu terlempar ke belakang ya, ataupun terlempar dari TMA ke TMB. Otomatis jika piston terlempar ke sini, dia gak akan berhenti di bawah, pasti pengen labas terus aja ke belakang. Nah, itu namanya energi inersia, berarti energi yang diteruskan. Dan mengapa piston bisa balik lagi ke atas? Karena dia dorongan dari bandul krek as ya, ataupun dari dorongan bandul engkol, dia terlempar lagi ke depan. Dan jika pistonnya berat, pas dia pistonnya ke belakang, maka pengen dibalikin lagi nih sama bandul ke depan. Nah, dia berat banget, walaupun bedanya hanya 1 gram. Oke, jika bedanya 1 gram pun itu sangat berpengaruh sekali. Dan yang barusan saya sebutkan yaitu energi inersia. Nanti di sini saya contohkan, misalkan seperti ini. Misalkan ini piston nih, kita lihat ini ledakan. Misalkan kita lemparkan ke sana, ya pasti piston itu kalau kita lempar, ini lemparan tangan, kita lemparkan ke sana, dia pengennya labas ke sebelah sana ya, pengen labas terus ke sana ke belakang. Berarti itu yang namanya energi inersia. Energi inersia itu energi yang diteruskan. Misalkan dilempar ya seperti ini dilemparnya bukan pakai mesin, pakai tangan. Ya, seperti itu. Nah, itu energi inersia, berarti energi yang diteruskan.
Dan jika di dalam mesin pun ya yang seperti saya sebutkan tadi, dia sama ya. Jika ledakan di sini, dia terlempar ke belakang. Dia nggak berhenti di sini, pasti pengen terus ke belakang. Dan untuk engkol yang membalikkan kembali piston ke TMA, nah itu berat banget. Nanti beban di engkolnya sangat berat, jadi RPM-nya agak telat. Soalnya piston itu dia naik turun ya. Parah banget gerakannya, naik turun. Jadi kalau berat itu pengen ke sana, pengen balik lagi ke atasnya, dia gak mau balik. Kadang harus dimarahin dulu, harus balik, suruh balik dulu baru balik lagi ke atas. Nah, seperti itu. Maaf banyak bercandanya di sini. Oke, kita tes dulu di sini. Ini saya sudah sediakan kompornya untuk mengukur. Kita nyalakan dulu kompornya. Oke, kita tes dulu di sini, kita timbang. Kita lihat di sini, ini yang ori 162 ya, 162. Dan kita tes yang ini. Ini 145, berarti 162 dikurangi 145. Berarti sudah beda 17 gram ya. Perbedaannya sudah jauh, itu beda 17 gram. Dan kita tes yang ini. Ini 149, berarti ada selisih dari yang ori itu. Ini ada selisih sekitar 13 gram. Berarti yang paling enteng pistonnya ini ya, piston yang paling enteng. Oke, jadi jika kita rajin, sebenarnya nggak masalah kita beli pistonnya yang berat. Misalkan ini kan piston yang orinya ini berat. Ini nggak masalah, bahannya bagus. Mungkin kalau misalkan saya kalau misalkan buat ajang kejuaraan ataupun road race drag, walaupun pistonnya pakai yang ori, nanti saya juga paling di sini kita keruk di sini untuk dinding pistonnya. Pokoknya ini sangat berpengaruh sekali, walaupun perbedaannya itu hanya beberapa gram. Jadi pokoknya yang sering juara mah pasti senyum lah lihat ini, pasti tahu lah. Kalau mau balap itu pistonnya itu pasti dikeruk, ditipisin dulu supaya enteng, nanti ditimbang lagi. Walaupun perbedaannya hanya beberapa gram, ini sangat berpengaruh sekali terhadap performa dan power motor, akselerasi, raungan RPM sangat berpengaruh sekali. Oke, barusan kita ukur perbedaannya yang ini sama yang ini sampai 17 gram ya. Jangankan 17 gram, roller di motor matic kita turunkan 2 gram atau 3 gram, motornya itu jadi meraung. Itu berarti sangat berpengaruh ya ukuran gram itu kalau dari segi mesin motor. Oke, kita ukur di sini agar gak lupa. Yang ini tadi kita ukur 162 gram. Dan yang ini tadi 145 gram. Dan yang ini tadi 149 ya. 149, mohon maaf tulisannya jelek. Yang ini 149 gram. Yang ini 145 dan ini 162. Berarti ini sama ini selisih 17 ya, selisihnya 17. Dan yang ini sama yang ini, sama yang ujung, selisihnya yaitu 13. Oke, berarti selisihnya ini 17 gram. Ini 13 gram. Oke, mungkin jika semisalkan satu ledakan ruginya itu 17 gram. Satu ledakan yaitu dari TMA ke TMB. Satu ledakan berarti dia ruginya 17 gram. Maka 17 gram ini harus dibalikan lagi oleh engkol ataupun oleh krek as ke atas, dibalikan lagi 17 gram. Berarti itu pas ke bawah lagi, jadi dia itu ruginya 2 kali lipat ya, ke sini 17, ruginya ke sini 17 lagi. Berarti 1 RPM itu 2 langkah ya, 1 RPM
satu putaran 2 langkah ke bawah sama ke atas itu 1 RPM, berarti 17 kali 2. 17 kali 2 kita ukur lagi, berarti kerugiannya dari satu putaran dia ruginya itu sekitar 34 gram. Berarti yang ini selisihnya yaitu 13 kali 2 26. Oke, jadi 1 RPM kalau pistonnya yang 162 beratnya 1 RPM, satu putaran dari atas ke bawah ke atas lagi, berarti satu putaran engkol dia ruginya 34 gram ya, 34 gram ruginya. Dan jika motor itu berputar di RPM 10.000, semisalkan di RPM 10.000 berarti 10.000 putaran per menit. Mungkin kalau yang suka lihat speedo itu kalau speedonya 10 berarti kali 1000 itu 10.000 RPM, berarti 10.000 putaran per menit. Oke, jadi dalam 1 menit 10.000 putaran untuk mesin motor itu. Jadi kalau semisalkan di sini tadi dalam 1 putaran ruginya itu 34 gram. Kalau dalam 1 putaran ruginya itu 34 gram. Kalau misalkan 10.000 RPM berarti 34 dikali 10.000 sama dengan 34 gram kali 10.000 misalkan. Berarti ruginya itu 34.000 gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berarti kalau misalkan ini 34.000 gram berarti ini sama dengan 34 kilo ya, 34 kilogram. Jadi kita itu kalau pistonnya beda 17 gram, bobot piston itu beda 17 gram. Kita itu rugi di dalam mesin itu dalam 1 menit itu ruginya sekitar 34 kilo. Ini nyata ya, perhitungan nyata. Kita itu rugi sekitar 34 kilo dikarenakan berat piston itu 17 gram beda berat pistonnya. Jadi 1 gram pun berpengaruh. Sekali lagi kalau misalkan buat ajang kejuaraan ataupun ajang road race, drag, pokoknya saya selalu mengeruk di bagian dalam piston di sini. Siapa yang paling pintar menyeting di sini itu pokoknya insya Allah di depan lah pokoknya. Dan siapa yang mengeruknya di sini paling tipis itu yang duluan pecah. Pokoknya mengeruknya ada batasan lah, jangan tipis sampai sekertas lah pokoknya mengeruknya. Dan identik lagi piston itu yang paling bebannya berat yaitu yang atas ya pas ledakan, yang bawah itu dia nggak terlalu, yang atas dia bebannya agak berat. Pokoknya itu terserah lah menguruknya segimana. Pokoknya kalau dikeruk itu bisa berkurang 5-10 gram. Pokoknya itu keuntungan di dalam mesinnya sekitar yang barusan saya hitung. Jika beda 17 gram berarti dalam 10.000 RPM dia kerugiannya 34 kilo. Apalagi kalau motor balap lebih dari 10.000 ya. Kalau motor standar aja nyampe 10.000 RPM-nya ngelimit. Kalau motor balap kadang 13.000 RPM ke atas. Pokoknya rugi banget lah pokoknya kalau pistonnya berat. Dan jika pistonnya terserah mau pilih merek apa untuk piston. Kalau berat pokoknya keruk aja lah. Kalau pengen gak bingung gak berat, cari piston yang enteng yang sudah saya perlihatkan tadi. Dan oke, mudah-mudahan bisa bikin pusing dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya oke, jadi untuk tips pemilihan pistonnya yaitu yang seperti tadi. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.